hari ini Sabtu 11 November 2023, Bang Kumis sedang berada di salah kawasan Kecamatan Sumur dan bersama tim media yang lainnya untuk menelusuri jejak peristiwa duganya satu peristiwa yang sempat menghebohkan warga Sumur. Dan pemajikan abi asalna awalna dibawa aku maneh na lumampah teu izin teu bebeja pemajikan kula Ya. balik kenal istilah nanti ditu mau sadar istilah ditanya didesak pemajikan kula berbuat jeung jelema eta Aku. Iya, ceritanya apa? Terus mandi, abi terus salin, terus iya salik gitu. Terus gitu maneh ngarangkul, terus ngerangsadan celana ibu 4 kali tapi sampai dong eta sekali doang benang nama. Jadi 4 kali. Maneh kaburu iya waranya. itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Karena video wawancara sudah kami dapat, ada satu pengakuan bahwa itu terjadi dengan Abah Ustadz ini Pak. Gimana bisa dijelaskan Pak? Nah pemirsa, setelah Bang Kumis melewati jembatan gantung bersama Bung Yona, ini Bang Kumis sudah nyampe di salah satu kampung, yaitu Kampung Ciparahu, Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, di mana jembatan ini merupakan satu jembatan perbatasan karena di sebelah sana itu masuk ke Kecamatan Sumur, sementara yang Bang Kumis berdiri ini sudah memasuki kawasan Cimanggu. Dan nanti bagaimana Bang Kumis akan mencoba melihat dari jarak dekat untuk minta konfirmasi terhadap Bapak Ustadz yang memang selama ini jadi pemberitaan publik. Ini tapi saya nampaknya sepi banget rumahnya. Nggak ada ya? Yaudah, kita cari informasi ke tetangga aja ya. Nah pemirsa, saya dengan jurnalis Bung Yona juga mau sedikit konfirmasi terhadap keberadaan peristiwa di Desa Tangkil Sari, tepatnya di Kampung Ciparahu ini. Tapi nampaknya Pak Ustadz ini nggak ada di rumah. Nanti Bang Kumis mau cari informasi ke tetangga-tetangganya coba. Tadi ada isu ya, ada isu yang nggak sedap lah. Itu isunya bagaimana sih Pak? Nggak tahu ya. Nggak ada tuh. Itu mau no comment Pak. Oh no comment. Nah pemirsa, setelah Bang Kumis bersama tim media yang lainnya untuk menelusuri jejak peristiwa duganya satu peristiwa yang sempat menghebohkan warga Sumur, dan tadi pagi sampai sore hari Bang Kumis sudah mendatangi langsung di lokasi, dan sore ini atau malam ini Bang Kumis langsung nih mau konfirmasi agar informasi tersebut tidak satu pihak. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz ya. Ya, Bang Kumis bukan mengikuti campur dalam hal peristiwa ini, tapi kami dari media Sorot Desa Indonesia ya. dan channel Bang Kumis Berbagi dan dari media Suara Indonesia sengaja pengen minta penjelasan dari Pak Ustadz ya, tentang isu yang video wawancara sudah kami dapat. Ada satu pengakuan bahwa itu terjadi dengan Abah Ustadz ini Pak. Gimana bisa dijelaskan Pak? Oh ya, oke. Waktu itu ya emang saya mengaku kena terjepit ya, yang mana waktu itu saya mau jemput istri saya habis dari Cilongok Tangerang. Saya mau menuju lokasi di Desa Kertajaya, yaitu di Puskesmas Sumur kan. Di situ tempatnya. Pas saya waktu itu mau lewat ke sana sudah banyak orang di sana.
Saya sebetulnya tidak tahu menahu itu masalah itu, tidak tahu asal muasalnya. Kok kenapa adik saya yang menyamperin saya diajak ke rumah itu. Adik saya itu siapa itu? Nah, adik saya itu namanya si Jajat. Pak RT? Pak RT itu udah ada di rumah itu. Oh gitu. Iya. Jadi awal mula dari munculnya peristiwa isu seperti ini berawal dari situ Pak ya? Iya. Coba diterusin Pak. Gimana terus ceritanya? Pikiran saya tidak ada seperti itu, karena biasanya orang situ itu berkumpul kalau mau ada acara gitu ya, mendadak. Jadi disangka saya itu mau riungan. Terus saya ke sana, datang ke sana, banyak orang, saya disuruh masuk ke dalam rumahnya. Kata dia, kata Mang Hideng itu ya, suaminya, nyuruh istrinya datang ke sana. Ternyata istrinya itu sudah babak belur. Dalam arti udah memar lah. Udah memar, tapi saya tidak tahu kalau dia itu sudah memar. Cuman kalau satu kali dia pukul ya saya melihat. Terus Pak? Kata dia ngaku bahwa kamu itu melakukan intim dengan istrinya. Karena saya di situ terjepit. Jelas saya terjepit. Kalau saya tidak mengakui, pasti saya dibacok. Kata saya iya. Itu Pak. Pada waktu pengakuan Abah melakukan hal intim dengan istri inisial H itu, Ya. Karena posisinya Abah terjepit, terancam atau gimana? Mengaku itu? Iya, terjepit. Terpaksa. Kalau saya tidak mengaku, rasa saya pasti bonyok saya. Karena keluarganya banyak. Saya sudah dikepung. Oh gitu. Tapi ada satu pengakuan juga dari istrinya tersebut, pernah mandi ke Cipanas, pernah jalan-jalan. Itu betul nggak sih Pak? Enggak, kalau itu mah semua pengakuan karena ditanya hanya satu pihak. Ya boleh-boleh saja mengaku 1000 kali, mau 2000 kali, terserah. Tapi saya tidak melakukan semacam itu. Ya mungkin karena juga Pak manusia, ada yang iri, ada yang sayang kepada saya, itu mungkin nah apa itu? Mau tujuannya maksudnya apa itu? Nah, dengan adanya peristiwa ini, sementara Bapak juga tidak mengaku, ini kan jelas dong akhirnya nama baik Bapak, apalagi ya boleh dikatakan Keluarga lah. Ustadz ya, punya murid juga orang kampung sana. Nah sekarang kan nama baik Bapak kan tercemar nih kalau memang itu tidak melakukan. Bahkan katanya kan sudah ada musyawarah dan damai, itu gimana Pak? Iya, waktu itu saya pas mau ke ladang, si RT itu telepon, katanya Kak Maman, kalau ini kasus tidak mau meluncur ke Paneglang, maka harus damai di kantor desa. Terpaksa saya ke kantor desa. Disitulah saya mengeluarkan dana itu 2 juta di situ. Karena kata dia, kata RT juga, kalau umpamanya begini Pak, kalau hanya secara minta maaf tidak cukup, karena verbal harus dicabut. Nggak bakalan dicabut hanya dengan kata-kata, mungkin harus dengan pulus lah boleh dikatakan. Itu saya keluar 2 juta itu. Pada waktu itu. Iya, yang menyaksikan Bapak mengeluarkan uang siapa Pak? Banyak. Banyak ya? Iya banyak. Di antaranya? Di antaranya ya Kades Desa Tangkil Sari. Ya kalau menyaksikan, menyaksikan ini untuk menyaksikan. Ya, menyaksikan Desa Tangkil Sari ya. Terus RT Yoyo, terus RT Ajri, terus Pak Heli, ketua tokoh masyarakat Kopi, terus Asja, terus apa siapa tuh? Intinya lebih dari kepala desa ya? Lebih dari 3 orang. Ya lebih. Menyaksikan pada waktu Abah musyawarah. Ya. Pada waktu itu dalam arti kata yang sampai muncul angka 2 juta tersebut. Ya. Nah, terus katanya itu yang 2 juta itu buat apa sih? Katanya, kata orang-orang di situ untuk mencabut verbal itu. Oh, gitu. Apakah memang si yang diduga korban ini sudah melaporkan ke kepolisian itu? Iya, korban itu ternyata kan waktu begini Pak. Waktu itu datanglah seorang kanit. Saya hebat itu kanit itu Pak. Katanya dia bilangnya begini, saya kanit petugas Kapolsek Sumur. Cuman saya ingin mengenalkan ke sini juga takut ada apa-apa. Hanya saya mengamankan. Terus dia tidak ngomong-ngomong apa-apa lagi. Cuman dia bilangnya begini, kasus Bapak ini seperti ini. Gitu ya. Pengakuan
orang itu. Kata saya, kok begini amat? Lapornya sendiri. Kalau diinterogasi kan harus 2 orang kan? Kenapa dia sendiri? Terus kan itu tidak lama di situ, Pak. Kopinya juga nggak habis. Pergi entah kemana. Jelas Pak Kanit tidak tahu menau. Ternyata uang itu Pak Kanit tidak tahu menau. Kemana uang itu? Nah terus gini Pak, pertanyaannya biasanya kalau orang sudah laporan, Bapak sudah pernah dapat undangan atau panggilan lah istilahnya ya ke Polsek belum Pak? Belum. Sampai hari ini? Iya. Belum pernah. Bahkan kemarin kan mau remukan lagi, musyawarah. mau musyawarah bagaimana caranya secara mufakat. Ternyata kami sekeluarga ke sana dengan si Ene juga ke sana. Nggak datang satupun, bahkan RT-nya juga nggak nyongol Pak. Jadi ada apaan ini? Betul, Bang Kumus juga memantau perkembangan kasus ini katanya ya itu hari kemarin ya. Itu kan jangka 10 hari dari satu peristiwa yang pertama ya. Bahwa ada musyawarah lagi. Ternyata gagal itu bukan berarti pihak Bapak yang nggak datang ya. Iya. Bapak datang, tapi yang lainnya nggak datang. Cuman yang datang dari Desa Tangkil Sari 1 itu Pak Carik Darjat. Kalau dari Kertajaya itu Eli. Nah terus setelah Bapak datang ke sana nggak ada keputusan dong? Nggak ada keputusan kan harus ada dua-duanya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Boleh-boleh saja dia mengaku 1000 kali, 100 kali. Kalau saya nggak tahu, kalau saya tidak melakukannya mau bilang apa? Kalau dia tuh memaksa saya harus mengaku, mana buktinya? Dan siapa saksinya? Cuma gini, ini publik ya, warga kan taunya yang namanya opini yang terbentuk image negatif ya, tanda kutip ke Pak Ustadz. Akhirnya kan di desa sana, khususnya di kampung Ciparahu kan akhirnya kan image sudah terbentuk seolah-olah ada dugaan Bapak itu benar. Buktinya katanya kan sekarang nggak ada, kabur. Itu bisa dijelaskan Pak? Oh begini Pak. Kabur itu bukan saya takut, hanya takut saya ini marah sama orang. Kalau saya nggak takut, kalau saya nggak kabur, kalau ada orang ngomong macam-macam kan takut ada fisik, bukan lagi urusannya kan. Jadi masalah ini belum selesai, saya sudah dibui saya ke Polres karena membacok orang. Lebih baik saya menghindar di sini. Gitu. Jadi menghindar itu demi kebaikan semua. Iya. Bukan karena saya takut, bukan karena saya melakukan, enggak saya mah. Nah terus gini, informasi yang terakhir, mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Saya dengar juga, saya dapat kabar bahwa rencana keluarga Pak Ustadz juga akan melaporkan balik kepada pihak yang mengaku jadi korban dengan pasal pencemaran nama baik. Itu gimana, bener nggak Pak? Iya Pak, karena video itu bukan hanya 1 kali menyudutkan saya. Yang pertama video seperti itu ya oke lah saja. Tapi kemarin video mengaku 4 kali segala macam. Pikiran saya ini sudah rendah, kok naik lagi melihat video seperti itu. Maka saya terus terang melapor ke kepolisian. Apakah sudah melapor? Apakah baru rencana? Udah. Ya. Secara tertulis apakah lisan Pak? Lisan baru lisan itu. Lisan. Baru lisan ya? Ya. Tapi kalau memang ini perlu mungkin terus ya. Kalau memang ini ada mati kata tidak selesai menyudutkan Bapak, itu laporan pencemaran nama baik itu akan dilanjutkan Pak ya? Iya lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Nah pemirsa, perlu kami informasikan inilah satu rangkaian peristiwa ya, dugaan tanda kutip satu hal yang tidak pantas versi masyarakat. Inilah bukan saja Bang Kumis dari lapangan, dari narasumber, tapi inilah perlu kita hargai juga satu pengakuan dari Pak Ustadz Maman ini. Pak Ustadz ini sebagai bahan untuk video ini, sebagai bahan kami sebagai media Pak ya. Iya, oke. Sebagai media yang akan memberikan informasi yang utuh Pak Ustadz ya. Iya, terima agar kasih. tidak simpang siur. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.